Salam sehat buat anak-anakku semua. Kali ini materi kita tentang dinamika penduduk benua Eropa. Nah, sebelumnya udah Ibu jelaskan bahwa dinamika itu adalah perubahan jumlah penduduk yang dapat dilihat dari misalnya komposisinya, distribusinya, jumlahnya, dan lain-lain. Eropa merupakan sebuah benua dengan pertumbuhan penduduk yang terbilang kecil. Pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu benua Asia dan benua Amerika. Benua Eropa angka kelahirannya 11 jiwa per 1000 penduduk dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian tiap 1000 penduduk. Nah, jadi peroleh dikatakan bahwa pertumbuhan penduduknya relatif statis atau katakanlah tetap. Eropa merupakan wilayah tujuan migrasi penduduk dari berbagai negara, khususnya negara di Afrika Utara dan Timur Tengah yang sedang berkonflik. Jumlah penduduk benua Eropa pada tahun 2015 sekitar 742 juta jiwa. Ya. Jadi boleh dikatakan pertambahan penduduknya rendah jika dibanding jumlah penduduk tahun 2005. Persebaran penduduknya umumnya terkonsentrasi di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Sementara di Eropa Tengah boleh dikatakan penduduknya jarang. Penduduk Eropa itu terkonsentrasi pada kota-kota besar dan sekitarnya seperti Amsterdam, London, Brussels, Warsawa, dan Madrid. Nah, selanjutnya jika dilihat dari segi komposisi penduduknya berdasarkan usia, bahwa di benua Eropa usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif, yaitu usia muda dan usia tua. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Kualitas penduduk benua Eropa tidak ada yang memiliki kualitas penduduk yang rendah. Boleh dikatakan sangat tinggi dan kategori tinggi. Kualitas penduduk yang sangat tinggi diantaranya Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Dengan kualitas penduduk yang tinggi diantaranya Rumania, Ukraina, Bulgaria. Nah, jadi kalau kualitas penduduk yang rendah, jika dilihat dari segi indeks pembangunan manusianya atau IPM-nya, tidak ada yang memiliki kualitas penduduk yang rendah. Itulah jika kita lihat dari segi kualitas penduduk. Kalau kita lihat komposisi penduduk berdasarkan rasnya, berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu 1. Bangsa Nordik dengan ciri fisik memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara seperti Inggris, Norwegia, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Yang kedua, bangsa Alpen. Ciri fisik bangsa Alpen ini antara lain rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Ini terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan seperti Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Nah, suku bangsa yang ketiga adalah bangsa Mediteran. Ciri fisik dari bangsa Mediteran ini antara lain rambutnya hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Nah, suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Selatan, yaitu Italia, Yunani, Portugis, dan Spanyol. Nah, yang keempat adalah bangsa Slavia. Ciri fisik dari bangsa Slavia ini menyerupai ciri fisik dari bangsa Alpen.
Nah, bangsa ini banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Yang kelima adalah suku bangsa Dinaric. Ciri fisik dari suku bangsa ini memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di rumahnya. Itulah kalau dilihat dari segi suku bangsanya. Agama yang dianut di benua Eropa yaitu dominan Katolik Roma, Kristen Protestan, dan Kristen Ortodoks. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional di benua Eropa. Bahasa terbesar di Eropa adalah Rusia, kemudian diikuti Jerman. Beberapa bahasa lain juga di Eropa ada seperti bahasa Spanyol, bahasa Portugis, Prancis, dan Belanda. Kemudian budaya masyarakat Eropa, kita lihat dari segi karya seni, masyarakat Eropa telah lama berkembang sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Periode berikutnya, periode klasik, Bizantium, abad pertengahan, Gotik, Renaissance, Barok, Rokoko, dan lain-lain. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka, khususnya bidang filsafat. Nah, demikianlah gambaran dari dinamika penduduk Eropa. Nah, sekarang budaya Eropa itu telah banyak kita adopsi di Indonesia. Menurutmu, budaya-budaya Eropa apa saja yang sudah diadopsi di Indonesia? Nah, itulah yang menjadi tugas kita. Terima kasih.